Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kevin Adi Pramudian, NIM 035, Prodi Arsitektur. Dalam mata kuliah teori dan metode perancangan arsitektur 1 yang diampu oleh Ibu dosen Made Anggita Wahyudi Linggasani STMT, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar yaitu aplikasi bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Bangunan yang pertama yaitu Monumen Bajra Sandi. Pertama, pengidentifikasian unsur. Unsur yang pertama yaitu titik. Titik merah pada gambar di samping yang menunjukkan suatu ujung dan pangkal sebuah garis dan sekaligus bisa sebagai pertemuan garis sudut dari sebuah bidang penopang atau saka yang terdapat pada Monumen Bajra Sandi. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Yang kedua, unsur garis. Garis merah menunjukkan sebuah fungsi garis sebagai penopang. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Yang ketiga, unsur bidang. Gambar ini merupakan bidang dasar atas kepala dari Monumen Bajra Sandi. Pada bagian bidang atas, langit-langitnya diisikan ornamen-ornamen Bali. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Yang keempat yaitu unsur fungsi. Monumen ini dirancang atas dasar fungsi edukasi dan rekreasi. Unsur yang kelima yaitu ruang. Gambar di samping merupakan ruang pameran foto bersejarah yang terdapat pada Monumen Bajra Sandi. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Kemudian kita lanjut ke pengidentifikasian prinsip dari Monumen Bajra Sandi. Yang pertama, prinsip keseimbangan. Pada gambar di samping, lingkaran biru menunjukkan sebagai pusat perhatian dan menjadi salah satu objek yang paling mendominasi di area Monumen Bajra Sandi. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Yang kedua, irama. Gambar di samping merupakan penerapan irama dengan adanya pengulangan elemen visual seperti tiang penopang dengan ornamen-ornamen Bali lainnya. Yang ketiga, yaitu dominasi. Gambar di samping merupakan satu objek yang paling mendominasi di area Monumen Bajra Sandi dan menjadi ikon utama di Monumen Bajra Sandi. Yang keempat, yaitu prinsip kesatuan. Pada gambar di samping ini merupakan contoh penerapan prinsip kesatuan pada Monumen Bajra Sandi. Perpaduan antara unsur-unsur elemen penunjang sehingga dapat menimbulkan kesan indah. Prinsip yang kelima yaitu prinsip keselarasan. Gambar di samping merupakan penataan unsur-unsur. Penataan unsur-unsur juga penting dalam perancangan Monumen Bajra Sandi ini karena mampu menimbulkan kesan nyaman dan indah bagi para pengunjung. Yang keenam yaitu prinsip pengulangan. Gambar di samping merupakan contoh penerapan prinsip pengulangan dalam perancangan Monumen Bajra Sandi. Yang ketujuh, prinsip transformasi. Gambar-gambar di samping merupakan perkembangan denah dari lantai 1 hingga denah puncak teratas dan menjadi sebuah implementasi dari prinsip transformasi dalam perancangan desain dari Monumen Bajra Sandi. Kemudian kita lanjut ke bangunan selanjutnya yaitu Kober Misetan Singaraja. Yang pertama, pengidentifikasian unsur. Unsur yang pertama yaitu titik. Titik oranye pada gambar di samping menunjukkan suatu ujung dan pangkal sebuah garis dan sekaligus bisa sebagai pertemuan garis sudut dari sebuah rangka atap yang terdapat pada bangunan Kober Misetan Singaraja ini. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Yang kedua, unsur garis. Garis hitam menunjukkan sebuah fungsi garis sebagai penapang pada bangunan Kober Misetan Singaraja. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Yang ketiga, unsur bidang. Pada gambar di samping ini merupakan bidang dinding dari bangunan Kober Misetan Singaraja. Pada bagian bidang dinding terbuat dari material bata merah yang menimbulkan kesan klasik. Yang keempat, unsur fungsi. Bangunan ini dirancang atas dasar fungsi penyediaan makanan cepat saji berupa mie dan olahan lainnya. Unsur yang kelima yaitu unsur ruang. Gambar di samping ini merupakan ruang masak yang terdapat pada bangunan Kober Misetan Singaraja. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Kemudian kita lanjut ke pengidentifikasian prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip keseimbangan. Pada rumah makan Kober Misetan Singaraja ini, pusat perhatiannya yaitu bangunan lantai 2-nya yang cenderung berbentuk segitiga. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Yang kedua yaitu irama. Gambar di samping ini merupakan penerapan irama dengan adanya view dari dalam lantai 2 Kober Misetan yang mampu menimbulkan kesan nyaman bagi para pengunjung. Yang ketiga, dominasi. Gambar di samping merupakan salah satu objek yang paling mendominasi area Kober Singaraja dan menjadi tempat favorit di Kober Misetan Singaraja. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Yang keempat yaitu prinsip kesatuan. Gambar di samping ini merupakan contoh penerapan prinsip kesatuan pada Kober Misetan Singaraja.
perpaduan antara unsur-unsur, elemen-elemen penunjang hingga dapat menimbulkan kesan yang sesuai dengan gaya arsitekturnya. Prinsip yang kelima yaitu keselarasan. Gambar di samping mencontohkan yaitu penerapan-penerapan unsur. Penerapan-penerapan unsur juga penting dalam perancangan Kobra Singaraja ini karena mampu menimbulkan kesan nyaman dan indah bagi para pengunjung. Prinsip yang keenam yaitu pengulangan. Gambar di samping merupakan contoh penerapan prinsip pengulangan dalam perancangan Kober mie setan Singaraja. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Prinsip yang terakhir yaitu transformasi. Gambar di samping merupakan satu contoh penerapan prinsip transformasi pada perancangan desain bangunan Kober mie setan Singaraja karena adanya perubahan bentuk dari lantai 1 dengan lantai 2. Kemudian kita lanjut ke bangunan selanjutnya yaitu Homepot Ulun Danu Bratan. Yang pertama pengidentifikasian unsur. Unsur yang pertama yaitu titik. Titik merah pada gambar yang menunjukkan suatu ujung dan pangkal sebuah garis dan sekaligus bisa menjadi pertemuan garis sudut dari sebuah railing yang terdapat pada bangunan Homepot Ulun Danu Bratan. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Yang kedua, unsur garis. Garis biru di bagian bawah menunjukkan sebuah fungsi garis sebagai penapang pada bangunan Homepot Ulun Danu Bratan. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Yang ketiga, unsur bidang. Gambar di samping ini merupakan bidang dasar dari bangunan Homepot Ulun Danu Bratan. Pada bagian dasar terbuat dari material kayu yang menimbulkan kesan tropis alami. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Unsur fungsi. Sebenarnya bangunan Homepot Ulun Danu Bratan ini pernah difungsikan sebagai tempat beristirahat. Namun seiring berjalannya waktu, bangunan ini dialihfungsikan sebagai gudang. Yang kelima, unsur ruang. Gambar di samping merupakan suatu ruang yang terdapat pada bangunan Homepot Ulun Danu. Kemudian kita lanjut ke pengidentifikasian prinsip. Prinsip yang pertama yaitu keseimbangan. Bangunan Homepot ini terletak di sisi paling kiri dalam suatu wilayah objek wisata Ulun Danu Bratan. Karena ukuran bangunan ini yang tinggi dan memiliki bentuk yang lain daripada yang lain, maka orang yang berkeliling melihat lingkungan sekitar terpusat perhatiannya oleh bangunan ini. Contohnya bisa dilihat pada sebelah kanan. Yang kedua, irama. Gambar di samping menunjukkan elemen-elemen visual yang berulang dari Homepot yang menerapkan prinsip irama. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Yang ketiga, prinsip dominasi. Homepot Ulun Danu Bratan ini tentunya menjadi pusat perhatian adalah bentuk keseluruhan dari bangunan itu sendiri karena unik dan sangat berbeda dengan bangunan di sekitarnya. Contoh gambar bisa dilihat di sebelah kanan. Yang keempat, prinsip kesatuan. Penerapan prinsip kesatuan pada Homepot Ulun Danu Bratan ini ditujukan dengan adanya suatu perpaduan unsur-unsur seperti yang dijelaskan sebelumnya dan ditambah dengan paduan elemen-elemen penunjang di sekitarnya. Contohnya bisa dilihat di sebelah kanan. Yang kelima, prinsip keselarasan. Keselarasan yang mampu menimbulkan kesan yang indah, nyaman, dan juga memberi kesan yang sesuai dari unsur-unsur dan elemen-elemen yang ada pada perancangan bangunan Homepot Ulun Danu Bratan. Contohnya bisa dilihat di sebelah kanan. Yang keenam, prinsip pengulangan. Gambar di samping menunjukkan contoh penerapan prinsip pengulangan berdasarkan ukuran yang diterapkan pada railing sebagai elemen visual pada bangunan Homepot tersebut. Prinsip yang terakhir yaitu transformasi. Prinsip tersebut terlihat pada bagian lantai dasar. Bangunan memiliki diameter lebih besar, sedangkan pada lantai atas memiliki diameter lebih kecil. Hal tersebut juga termasuk contoh penerapan dari transformasi. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala unsur-unsur baik seperti unsur titik, garis, bidang, fungsi, ruang, dan juga segala prinsip-prinsip seperti keseimbangan, irama, dominasi, kesatuan, keselarasan, pengulangan, dan transformasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi para arsitek dalam melakukan suatu perancangan desain. Mengapa dikatakan sangat penting? Karena dalam ilmu kearsitekturan, suatu bangunan dirancang tidak hanya untuk menunjang aktivitas manusia, namun dirancang juga untuk menimbulkan kesan indah, nyaman bagi semua manusia.
Jadi unsur-unsur prinsip-prinsip tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas dan keestetikaan dari bangunan tersebut. Dan beberapa bangunan-bangunan yang saya ambil dalam penelitian ini, diantaranya Monumen Bajra Sandi, Kober Misetan Singaraja, Kompot Ulun Danu Bratan, dalam perancangannya sudah menerapkan unsur-unsur dan prinsip-prinsip perancangan desain yang saya jelaskan di atas. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi saya dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.